Luar angkasa. Tak bisa dipungkiri, luar angkasa selalu mengagumkan dan menjadi perhatian utama selama bertahun-tahun bagi orang di seluruh dunia, serta adanya gagasan untuk bepergian ke orbit suatu hari nanti menjadi kenyataan. Banyak dari kita menghabiskan waktu berjam-jam terpikat oleh dongeng fiksi ilmiah tentang alien, ditambah dengan pertunjukan seperti perang pesawat ruang angkasa dan perjalanan antar bintang. Ikon fiksi ilmiah seperti Kapten James T. Kirk, Darth Vader, dan Spock terus menghadirkan kekaguman dan intrik kegembiraan bagi orang-orang di seluruh dunia untuk bermimpi menerbangkan Millennium Falcon dalam pertempuran luar angkasa yang epik. Nah, apakah suatu saat manusia akan berevolusi dalam teknologi dan ilmu pengetahuan mampu menjadi hal seperti itu? Mungkinkah atau mampukah kita sebagai umat manusia mengimbangi imajinasi kita ini dengan nalar kita nantinya? Pertanyaan menarik. Namun orang-orang dengan imajinasi seperti itu tentu ada sekarang ini, seperti Elon Musk. Nah, sebelum kita lanjut bahas lebih mendalam, kami ucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia menunggu update video terbaru dan selalu mensupport channel ini. Life needs to be more than just solving problems every day. You need to wake up and be excited about the future and be inspired and want to live. Yap, Elon Musk, seorang bilioner dan orang terkaya di dunia ini, adalah yang pada usia dini memiliki mimpi yang sama seperti para sains fiksi ilmiah tadi, yang terus-menerus memperjuangkan mimpi itu hingga suatu hari menjadi kenyataan. Visi tentang apa yang disebut Elon Musk sebagai Mars Oasis akan menuntunnya dalam perjalanan luar biasanya dalam membangun SpaceX. Pada tahun 2001, Elon Musk berharap untuk menarik minat publik pada topik eksplorasi ruang angkasa dan memiliki basis sains di Mars. Tetapi biayanya akhirnya lebih tinggi dari yang diharapkan. Sempat dia diajak oleh banyak orang dan menerima sedikit atau bahkan tidak ada dukungan dari orang lain mengenai mimpi dia ini. Kritik ini malah akan membawanya untuk membuat perusahaan pribadinya sendiri yang akan mampu mengirim roket ke luar angkasa dengan biaya yang lebih murah daripada yang pernah diucapkan oleh para pengkritiknya. Pada tahun 2002, tak lama setelah Elon Musk dicerca ejekan dan kritik pedas ini, dia memulai perusahaan penerbangan luar angkasa sendiri yang dia sebut SpaceX. Tujuan awal SpaceX adalah sebagaimana mungkin membuat biaya murah untuk transportasi luar angkasa yang akan dikaitkan dengan kolonisasi Mars nantinya. Setelah berhasil menjual PayPal, sebuah perusahaan yang kepemilikannya menghabiskan $100 juta dari uangnya sendiri untuk meluncurkan dan membangun SpaceX seperti yang diharapkan. Ada banyak antisipasi dan skeptisme seputar SpaceX. Antisipasi itu akhirnya akan berakhir pada 2006 setelah perjalanan panjang beberapa tahun. Ketika SpaceX meluncurkan proyek pertama mereka yang disebut Dragon, yang mempunyai misi mengantarkan manusia dan kargo. Elon Musk memilih nama yang cukup lucu ini karena dia ngeklaim nama itu terinspirasi dari lagu Puff the Magic Dragon. Dia mengatakan nama itu berasal dari fakta bahwa banyak kritikus percaya proyek luar angkasa miliknya akan gagal. It's important for us to take advantage of that window while it is open and to establish life on another planet in the solar system. Kalau dipikir-pikir, tentu ini sungguh hal yang lucu namun mengandung motivasi. Tujuan Musk dan SpaceX akan berlanjut saat mereka berusaha menciptakan penguat bahan bakar cair pertamanya untuk melakukan perjalanan ke orbit. Elon Musk akan menyebut proyek ini sebagai Falcon 1. Nama ini tidak lain berasal dari fiksi ilmiah pesawat ruang angkasa Millennium Falcon. Sangat tidak mungkin dan jenaka, apakah Musk bisa menemukan inspirasi yang lebih baik untuk nama tersebut? Pada tahun 2006, SpaceX mendapatkan bantuan besar untuk proyek ini ketika mereka menerima jutaan dolar dari NASA. Tak lama setelah bantuan dari NASA, mereka dapat memperoleh banyak kontrak dari perusahaan lain serta kontrak tambahan dari NASA.
Dengan dukungan finansial, SpaceX menerima dan memulai mengembangkan segala sisi perusahaan menjadi perusahaan aerospace swasta nomor 1 nantinya. Mereka sedang dalam perjalanan untuk mencapai tonggak sejarah mereka. Namun seperti kebanyakan proyek awal, SpaceX juga mengalami kegagalan. Antara 2006 dan 2008, SpaceX mengalami 3 kegagalan peluncuran Falcon 1. Dengan harapan untuk menjadikan SpaceX sukses, impian dan harapan itu mulai berkurang karena kritik terhadap perusahaan selalu datang bertubi-tubi dan dana mulai menyusut secara substansial. Saat itu, Elon Musk seperti sedang menatap situasi pertandingan lapangan sepak bola dengan hujan es dengan beberapa detik sisa waktu dalam pertandingan. Segalanya tampak suram, dan semuanya berubah ketika pada tahun 2008, SpaceX meluncurkan peluncuran sukses pertama mereka yang berhasil orbit dengan roket Falcon 1 keempat mereka. Ini jelas akan mencatatkan Elon Musk dan SpaceX dalam buku sejarah karena Falcon 1 menjadi roket berbahan bakar cair pertama yang dikembangkan secara pribadi untuk mengorbit bumi. Bisa dibilang, SpaceX dan Musk menyelesaikan pertandingan sepak bola dengan kondisi lapangan berhujan es itu dengan sebuah gol kemenangan yang menghantarkan ke tangga juara. SpaceX memenangkan dan menerima piala juara super tahun itu dan membungkam semua kritik terhadap mereka untuk sementara waktu. Terlepas dari kesuksesan yang telah dialami SpaceX, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan Elon Musk dan timnya. Falcon 1 tidak dapat memanfaatkan tenaga yang cukup untuk membawa muatan kargo yang berat keluar angkasa. Tantangan baru bermunculan. Namun, SpaceX dapat mengatasi masalah ini secara langsung dengan membangun roket lain. Sepertinya mudah diselesaikan Elon Musk jika misi ini dipasangkan dengan dukungan keuangan dari NASA. SpaceX mengambil langkah cepat dengan meningkatkan Falcon 1 menjadi Falcon 9 yang mempunyai teknologi lebih baik dibandingkan Falcon 1. Falcon 9 mampu membawa 14 ton kargo ke orbit dan juga bisa mendarat sendiri. Lompatan yang cukup besar dari Falcon 1 yang hanya bisa membawa berat 0,7 ton. Mirip dengan Falcon 1, Falcon 9 mengalami permasalahan ketika upaya peluncuran yang berakhir kegagalan mendarat dengan baik. Kegagalan Falcon 9 tidak akan menghentikan SpaceX, sehingga pada tahun 2020 kemarin, SpaceX akan membuat sejarah sekali lagi karena mereka menjadi perusahaan luar angkasa swasta pertama yang meluncurkan manusia ke luar angkasa. Masa depan untuk SpaceX terlihat sejak pendiriannya. SpaceX telah membuat lompatan yang cukup besar untuk mencapai tujuan yang ditetapkan Elon Musk untuk dirinya dan perusahaannya. Ya, ada kemunduran, tetapi SpaceX terus belajar dari kesalahan ini dan terus maju. Maju di jalur yang suatu hari bisa mengarah pada kolonisasi Mars, mimpi kecil Elon Musk. Tampaknya sekarang tidak ada yang menghalangi karena mereka memiliki alat dan sumber daya yang dibutuhkan untuk lebih maju dan menjadi sukses besar yang terlihat dari dedikasi, tekad, dan motivasi Elon Musk. Ada banyak orang yang bermimpi seperti Elon Musk. Namun, hanya beberapa orang saja yang berani untuk mewujudkan mimpi tersebut. Bukan tentang mampu atau tidak mampu, tetapi tentang mau atau tidak mau untuk mewujudkan mimpi tersebut. Seperti ucapan Elon Musk, kegagalan itu memang suatu pilihan dalam mewujudkan mimpi, asal jangan takut untuk gagal. Nah, dalam hal ini, Elon Musk dan SpaceX yang nantinya bisa dikatakan sebagai raja penjelajah luar angkasa, sekarang ini menjadi terdepan, melihat pesaingnya yang selalu mengejek mimpinya melalui kaca spion sambil menertawai mereka. Sekian penjelasan singkat mengenai Elon Musk dan SpaceX. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berlangganan dengan tekan subscribe, like, share, dan beri komentar mengenai wawasan tentang Elon Musk dan SpaceX yang kamu ketahui. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Yurka!